Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan sejenak kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan. Kembali kami menghampiri Engkau pada hari ini. Dengan segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan kepadamu, karena ternyata anugerah-Mu lebih besar dari hidup kami. Anugerah-Mu melampaui segala sesuatu yang dapat kami nikmati. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari berbicara Engkau secara pribadi atas setiap kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, kami memahami maksud-maksud-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dalam perkenanan-Mu. Kami siapkan hati kami menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, masih di tengah-tengah pandemi COVID, saya percaya bahwa ada kesukaran-kesukaran besar yang sedang kita alami. Ada keadaan-keadaan yang sulit yang masih terjadi bahkan di hari-hari ke depan. Ada banyak pakar telah memprediksi bahwa COVID-19 tidak akan berakhir sampai akhir tahun ini. Mungkin 2 tahun atau mungkin keadaan lebih lama lagi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan tuntunan melalui firman Tuhan. Dia memberikan pengetahuan melalui firman-Nya, supaya kita dapat mengambil sikap yang benar, supaya kita dapat melakukan dan bertindak yang bijak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan mengapa Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa mengizinkan kesukaran kita alami. Kenapa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mengizinkan keadaan-keadaan yang sulit dialami oleh orang-orang percaya. Mari bersama-sama kita akan membuka dalam kitab Markus pasal yang keempat. Dan saya akan membaca dari mulai ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dengan perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea. Karena Yesus yang mengajak, mungkin murid-murid berpikir perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena Tuhan yang memerintahkan, Dia yang punya kuasa, yang menyuruh kita untuk menyeberang. Tetapi apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Tiba-tiba ketika mereka ada di tengah lautan, mengamuklah taufan. Ombak yang besar menghantam perahu mereka. Perahu mereka diombang-ambingkan sehingga mereka hampir binasa. Dan di tengah-tengah ketakutan seperti itu, maka muridnya mulai membangunkan Dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah perjalanan ini diperintahkan oleh Yesus? Bukankah perjalanan ini disertai oleh Yesus? Kenapa Yesus yang memerintahkan, murid-murid melakukan, Yesus bersama-sama, Yesus menyertai, tetapi tetap juga mengalami tantangan,
mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Ada badai yang harus mereka alami, ada kesulitan yang harus terjadi, ada tantangan yang harus dihadapi. Bukankah Yesus bersama-sama dengan mereka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kekristenan tidak mengabsenkan kesulitan. Kekristenan tidak meniadakan tantangan. Kekristenan tidak menghilangkan kesulitan hidup yang kita alami. Itulah sebabnya hari ini ketika wabah COVID-19 terjadi, maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita juga tetap mengalaminya. Karena kekristenan itu tidak menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup kita. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita belajar. Kenapa Tuhan mengizinkan ada badai yang kita alami? Kenapa Tuhan mengizinkan ada kesulitan yang kita alami? Kenapa Tuhan mengizinkan ada tantangan-tantangan berat yang kita alami? Satu pelajaran pertama yang harus kita tahu, bahwa badai itu akan menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid adalah orang-orang yang dilahirkan menjadi seorang pelaut-pelaut ulung. Mereka sejak kecil sudah terbiasa dengan laut Galilea. Mereka sudah terbiasa dengan badai di tengah laut Galilea. Mereka berpikir bahwa mereka mampu mengatasinya. Mereka bisa untuk menjalaninya. Mereka bisa berlayar sampai ke seberang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bahwa semua kemampuan, semua skill, semua ilmu pengetahuan, semua kekuatan, semua kehebatan, semua prestasi, dan segudang pengalaman yang dimiliki oleh murid-murid untuk mengarungi Danau Galilea tidak mampu mengatasi badai yang sedang mengamuk. Dengan jelas menunjukkan bahwa badai menunjukkan siapa mereka. Mereka yang dulu berbangga dengan pengalaman, mereka yang berbangga dengan skill yang mereka miliki, mereka yang berbangga dengan kehebatan mereka menjadi pelaut. Tetapi nyatanya di tengah-tengah badai mereka tidak dapat untuk mengatasinya. Saudaraku, sadarilah bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini tidak berdaya, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Sebab itu mari kita menyadari bahwa kita tak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Itulah sebabnya jangan banggakan kekuatan kita. Jangan agungkan kekayaan yang kita miliki. Jangan banggakan seluruh jabatan dan prestasi yang pernah kita raih. Karena sesungguhnya kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Yesus membiarkan murid-murid berlayar sendirian. Sementara itu Yesus tertidur di buritan. Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kehebatanmu nggak ada apa-apanya. Pengalaman-pengalaman yang pernah kau alami dari lahir sampai hari ini tidak ada apa-apanya. Dan terbukti ketika badai itu mengamuk, maka mereka tak berdaya. Mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika COVID-19 ini mewabah, maka meruntuhkan semua kebanggaan yang selama ini dibangun manusia. Ilmu pengetahuan tidak memadai, obat-obatan tidak mencukupi, kekayaan, kehebatan, jabatan tidak bisa berbuat apa-apa dengan wabah COVID-19 yang terjadi. Semuanya tidak berdaya dengan COVID-19. Itu baru hal yang kecil yang Tuhan izinkan terjadi atas bumi ini. Karena firman Allah berkata bahwa semuanya itu barulah permulaan zaman akhir. Ada perkara-perkara yang akan lebih hebat lagi terjadi. Ada kedahsyatan bencana yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Dan semuanya itu makin menunjukkan bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak mampu. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan setiap kesulitan-kesulitan yang engkau alami, ada masalah-masalah yang sedang terjadi atas hidupmu, sadarilah bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, bahwa di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu jangan mengandalkan diri kita sendiri, andalkan Tuhan. Jangan percayakan hidupmu pada kekayaan dan uang, tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sadarilah, tanpa Tuhan kita tak mampu, tanpa Tuhan kita tak berdaya. Melekatlah kepada Tuhan di tengah kesukaran, maka kita akan mampu mengatasi semua keadaan. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, berikan kepada kami kesadaran hati bahwa sesungguhnya kami sangat lemah tanpa Engkau. Kami tak mampu dan kami tak bisa tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu, biar tidak ada seorang pun yang mengandalkan kekayaan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengandalkan jabatan, uang, bahkan prestasi yang pernah kami raih. Pengalaman-pengalaman yang pernah kami lewati. Semuanya tak punya daya. Semuanya adalah lemah. Semuanya adalah sia-sia. Tapi hari ini kami melekat kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Tuhan, tolong, tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini, biarlah kami tetap melekat kepadamu. Sebab tidak ada kekuatan untuk kami bergantung selain daripada Tuhan. Tidak ada jalan keluar untuk kami dapat bertahan selain daripada Tuhan. Hari ini dan untuk seterusnya, kami meletakkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang perkasa. Jadilah kehendak-Mu atas kami, dan kami meyakini bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati seluruh anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengikuti saat teduh Mahanaim pada hari ini. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan, beri jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.